Faris Ramadan, seorang mahasiswa yang ceria, tiba-tiba menghadapi drama kehidupan setelah motornya hilang secara misterius. Sertu Rahmat, pamannya yang seorang anggota Kopassus, bertekad membantu mencari keadilan untuk keponakannya. Ibda Bambang, seorang polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, muncul dalam pencarian ini dengan sikap yang tak terduga. Namun, ketika Rahmat semakin dekat pada kebenaran, apa yang ia temukan membuatnya merinding, seolah semua yang dipercayainya runtuh. Faris yang awalnya hanya ingin mendapatkan motornya kembali kini berada di tengah drama kehidupan yang menggetarkan, membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ramadan memarkir motornya dengan hati-hati di depan kosnya yang berada di gang sempit di kawasan Bandung, sambil melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 23.15. Tanda hari itu sudah terlalu panjang baginya. Sambil memasukkan helm ke dalam tas ransel, ia sempat menoleh ke kanan dan melihat dua pria berdiri di ujung gang dengan jaket hitam. Namun ia mengabaikannya karena lelah lebih mendominasi pikirannya. Faris berjalan perlahan menuju pintu kos, menyeberangi halaman kecil yang sepi, sementara suara motor yang melintas dari kejauhan samar-samar terdengar seperti latar musik malam itu. Besok harus bangun pagi, gumamnya pelan sambil membuka pintu kamar kos yang sedikit berderit, sebelum akhirnya ia menutup pintu dan mengunci diri di dalam. Namun, ketika subuh tiba, ia membuka pintu kos dan merasa jantungnya hampir melompat saat melihat tempat motor yang biasa terparkir hanya menyisakan jejak roda yang samar di atas tanah basah. "Motor gue, mana motor gue?" serunya panik sambil berdiri terpaku. Matanya menyisir ke segala arah untuk mencari tanda-tanda keberadaan kendaraannya. Tetangganya, Pak Darman, seorang penjaga kos sebelah, mendengar teriakan Faris dan segera keluar, mendekatinya dengan ekspresi penuh penasaran. "Ada yang lihat motor saya semalam, Pak? Saya parkir di sini seperti biasa," kata Faris dengan suara gemetar, berharap jawaban Pak Darman dapat memberi kelegaan. Pak Darman mengernyitkan dahi, mengingat-ingat, lalu berkata, "Saya lihat dua orang tadi malam, bawa sesuatu besar pakai tas hitam, tapi saya kira itu penghuni kos baru." Faris menelan ludah dengan rasa cemas yang semakin menumpuk, lalu dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya untuk menghubungi pamannya, Sertu Rahmat, yang selama ini menjadi sosok andalannya. Sertu Rahmat tiba di kos Faris pagi itu dengan mengenakan jaket kulit usang yang menutupi otot-otot khas seorang anggota Kopassus, menandakan ia siap untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang efisien. "Mana lokasi terakhir motornya diparkir?" tanya Rahmat tegas sambil memeriksa sekitar. Matanya menyisir area dengan ketelitian seorang penyelidik terlatih. Faris menunjuk tanah basah di depan kos, sementara Rahmat berjongkok untuk memeriksa jejak ban yang tertinggal, dan ia menemukan rantai motor yang tampaknya sengaja dipotong dengan alat tajam. "Ini bukan pencuri amatir," gumam Rahmat pelan, sambil mengangkat rantai itu ke arah Faris dan melanjutkan, "Mereka punya alat khusus, berarti ini kerjaan kelompok." Pak Darman yang berdiri di dekat mereka menambahkan, "Saya lihat tadi malam, mereka seperti terburu-buru, tapi saya kira mereka penghuni kos." "Apa ciri-cirinya?" tanya Rahmat, yang tetap tenang meskipun pikirannya mulai mengolah berbagai kemungkinan. "Satu orang tinggi pakai jaket hitam, yang satunya lebih kecil bawa tas besar," jawab Pak Darman sambil menunjuk arah gang kecil di ujung jalan. Rahmat berdiri dan menatap Faris, lalu berkata, "Kita harus lapor polisi dulu, ini sudah masuk ranah kriminal." Faris mengangguk lemah, tapi dalam hatinya ada kekhawatiran yang tak bisa ia ungkapkan, terutama ketika memikirkan bagaimana sulitnya menemukan motornya kembali. Bersama Rahmat, mereka berangkat ke polsek terdekat dengan harapan mendapatkan bantuan. Meskipun Rahmat sudah memiliki kecurigaan bahwa pencarian ini tidak akan semudah kelihatannya. Di polsek, Faris dan Rahmat disambut oleh seorang polisi muda di meja resepsionis yang terlihat sibuk mencatat laporan lain. Sementara suasana ruangan terasa panas dan penuh dengan aktivitas kecil-kecil yang membuat Faris semakin gelisah. "Apa yang bisa kami bantu?" tanya Ibda Bambang, seorang polisi dengan perawakan kekar yang tiba-tiba muncul dari ruangannya dengan ekspresi ramah, meskipun sikapnya terasa sedikit terlalu santai. "Motor keponakan saya dicuri tadi malam, dan kami menemukan ini di lokasi," ujar Rahmat sambil menyerahkan rantai motor yang terputus kepada Bambang, berharap itu bisa menjadi petunjuk awal. Bambang melihat rantai itu sekilas, mengangguk, lalu berkata, "Kami akan masukkan ini ke dalam laporan,
tapi saya perlu detail motor dan waktu kejadian. Faris dengan cepat menyebutkan merek, warna, dan nomor plat motornya. Namun ia merasa tidak nyaman ketika Bambang sesekali tersenyum tipis tanpa alasan yang jelas. Kami akan usahakan, tapi jujur saja, pencurian motor di sini sering terjadi, dan tingkat penemuannya sangat rendah, ujar Bambang dengan nada datar, seolah-olah kasus ini sudah ditutup sebelum dimulai. Rahmat menatap Bambang tajam, lalu berkata, kalau ada yang mencurigakan atau ada laporan temuan motor, tolong langsung hubungi kami. Bambang mengangguk dan berkata, pasti, Pak, kami akan lakukan yang terbaik, namun gestur tangannya yang melambai terlihat lebih seperti menyuruh mereka pergi. Setelah keluar dari polsek, Rahmat berkata kepada Faris, kita akan cari jalan lain, laporan ini hanya formalitas. Aku tidak yakin mereka benar-benar membantu. Faris hanya terdiam, merasa kecewa tetapi mulai melihat sisi lain dari pamannya yang selalu penuh perhitungan dan tak mudah percaya pada siapapun. Sementara itu, di sebuah bengkel kumuh di pinggir kota, Rico dan Eddie, dua pencuri motor yang mencuri motor Faris, sedang berbincang dengan Herman, bos mereka yang tampak serius sambil memeriksa daftar motor curian. Motor ini bagus, tapi jangan lupa ganti warnanya sebelum dijual, ujar Herman sambil menunjuk motor Faris yang masih utuh di sudut ruangan, dengan cat merah khasnya yang mudah dikenali. Siap, bos, kami bisa cat ulang malam ini, jawab Rico sambil tersenyum puas, merasa pekerjaannya selesai dengan mulus tanpa hambatan. Eddie, yang lebih pendiam, berkata, tapi tadi ada penjaga kos yang lihat kita, apa kita nggak terlalu mencolok? Herman menatap tajam ke arah Eddie, lalu berkata, kalian terlalu paranoid. Selama polisi di sini diam aja, kita aman. Di sudut lain bengkel, seorang pria berseragam polisi, yang tak lain adalah Ibda Bambang, berdiri santai sambil memeriksa dokumen-dokumen kendaraan yang baru saja ia cap dengan stempel palsu. Nggak usah takut, selama jalur kita ke Lampung bersih, nggak ada yang bakal ngeh, ujar Bambang dengan nada santai, menandakan keterlibatannya yang sudah lama dalam jaringan ini. Herman mengangguk puas, lalu berkata, siapkan motor-motor ini, malam nanti kita kirim ke Lampung, jangan ada yang bikin masalah. Di luar bengkel, suara kendaraan berat terdengar, menandakan mobil truk besar datang untuk membawa motor-motor curian tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, Rahmat, yang mulai mencari informasi di sekitar area itu, mulai memantau gerak-gerik bengkel ini dari kejauhan, dengan instingnya yang mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang penting. Pada suatu pagi yang cerah, Samsuri tengah sibuk melayani pelanggan di gerobak dagangannya di pasar tradisional Bandung, sementara Julianti berdiri di sampingnya, membantu mengatur barang dagangan. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah motor yang melintas dengan cepat, warna yang hampir identik dengan motor Faris, lengkap dengan modifikasi kecil yang membuatnya mudah dikenali. Julianti, lihat itu motor Faris, seru Samsuri sambil menunjuk arah jalan utama yang ramai. Julianti yang sedang menyiapkan makanan ringan berbalik cepat. Benarkah, Pak? Ayo kita beritahu Faris sekarang juga. Samsuri segera menelepon Faris melalui ponsel. Faris, saya lihat motormu melintas di depan pasar tadi pagi. Cepat datang, mungkin masih ada petunjuk. Faris yang sedang berada di rumah, merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan saat menerima panggilan tersebut. Terima kasih, Pak Samsuri, saya akan segera ke sana. Rahmat yang mendengar panggilan itu, langsung berdiri dan berkata, kita harus pergi sekarang juga, mungkin masih ada kesempatan untuk menemukan motormu. Mereka bergegas meninggalkan pasar menuju lokasi yang disebutkan Samsuri, berjalan cepat melewati jalan-jalan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Sesampainya di lokasi, mereka hanya menemukan bekas jejak motor yang baru saja lewat, tanpa tanda-tanda motor Faris lagi di sana. Faris menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Kenapa motor ini hilang lagi? Apakah ini sengaja atau hanya kebetulan buruk? Rahmat mengangguk pelan. Kita perlu mencari petunjuk lebih lanjut. Jangan menyerah dulu. Setelah kegagalan di lokasi pasar, Rahmat dan Faris memutuskan untuk kembali ke polsek untuk mendapatkan update terbaru mengenai laporan pencurian motor. Di meja resepsionis yang dipenuhi tumpukan kertas, mereka disambut kembali oleh Ibda Bambang yang tampak sibuk dengan pekerjaan administrasi. Pak Bambang, ada perkembangan apa saja terkait motor Faris? Tanya Rahmat dengan nada serius. Bambang menatap mereka sejenak sebelum menjawab, kami masih dalam proses penyelidikan, tapi belum ada informasi baru yang bisa saya sampaikan. Faris merasa frustasi, sudah 2 hari berlalu dan kami masih belum tahu kemana motor saya pergi. Apakah ada yang bisa dilakukan? Agus, yang ikut hadir, menambahkan, kami berharap laporan ini ditindaklanjuti dengan serius, tidak seperti kasus-kasus sebelumnya. Bambang hanya mengangguk tanpa ekspresi. Kami akan terus mencari,
tapi saya tidak bisa berjanji kapan motor itu akan ditemukan. Rahmat menatap Bambang dengan tajam. Jika ada informasi lebih lanjut, tolong segera informasikan kepada kami. Bambang mengangguk kembali. Tentu, Pak, kami akan menghubungi Anda jika ada perkembangan. Setelah meninggalkan Polsek, Rahmat berbisik kepada Faris, kita perlu mencari cara lain untuk mendapatkan informasi ini. Tampaknya mereka tidak sepenuhnya mendukung kita. Rahmat memutuskan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli motor bekas, berharap dapat mengumpulkan informasi lebih dalam tentang aktivitas di bengkel Herman. Dengan mengenakan jaket santai dan membawa tas punggung kecil, ia masuk ke bengkel kumuh milik Herman yang terletak di pinggiran kota. Halo, saya tertarik untuk melihat beberapa motor bekas. Apa ada yang bisa direkomendasikan? Sapa Rahmat sambil tersenyum ramah. Herman, yang sedang memeriksa dokumen kendaraan, menatap Rahmat dengan sedikit curiga namun tetap profesional. Tentu, silakan lihat-lihat dulu. Rahmat mulai mengamati motor-motor yang ada di sana, memperhatikan detail seperti cat yang sudah diganti dan stiker palsu pada nomor plat. Motor ini terlihat bagus, tapi apakah ada garansi? Tanya Rahmat sambil menunjuk salah satu motor yang dicat ulang. Herman menjawab, semua motor kami sudah diperiksa dan kami berikan garansi 1 bulan. Tidak ada masalah dengan kualitasnya. Rahmat mencatat ciri-ciri motor yang mirip dengan milik Faris, termasuk modifikasi kecil yang mungkin sulit dideteksi oleh orang awam. Sambil berbincang, Rahmat melihat Riko yang tengah berbicara serius dengan Edi, 2 karyawan bengkel yang tampak tegang. Menyadari bahwa dirinya harus tetap waspada, Rahmat meninggalkan bengkel dengan beberapa informasi penting yang bisa mengarah ke jaringan penadah motor. Sementara Rahmat melakukan penyamaran, Rina Wahyuni, adik Agus dan seorang wartawan investigasi, mulai menggali informasi lebih dalam tentang kasus motor curian ini. Ia menggunakan koneksi di media untuk mengakses laporan-laporan yang mencurigakan, menemukan beberapa berita yang melibatkan polisi dalam kasus penjualan motor curian. Kita perlu berbicara dengan seseorang yang tahu lebih banyak tentang ini, ujar Rina kepada Agus saat mereka duduk di meja makan rumah Faris. Agus mengangguk setuju. Kamu pikir bisa mendapatkan bukti lebih kuat tentang keterlibatan polisi? Rina menjelaskan, saya menemukan nama Bribka Andi Setiaji dalam beberapa laporan yang tidak lengkap. Sepertinya dia terlibat dalam pemalsuan dokumen kendaraan. Faris yang mendengar percakapan mereka merasa sedikit lega, karena setidaknya ada seseorang yang mulai memperhatikan kasusnya. Kita harus menyatukan temuan ini dengan apa yang Rahmat temukan di bengkel, tambah Rina, sambil menatap serius ke arah Rahmat yang sedang memeriksa laptop. Rahmat yang mendengar kata Bribka Andi Setiaji merasa kecurigaan semakin menguat. Ini bisa jadi petunjuk penting, kita harus menyelidiki lebih lanjut. Rina mengambil langkah proaktif dengan menghubungi beberapa sumber di media untuk mendapatkan informasi tambahan tentang Bribka Andi. Dengan data yang semakin lengkap, Rina menyadari bahwa jaringan penadah motor ini jauh lebih besar dan terorganisir daripada yang mereka duga sebelumnya, memberikan mereka motivasi baru untuk terus menggali kebenaran. Julianti Irni, yang khawatir dengan kondisi Faris, mencoba membantu dengan menenangkan pikiran pacarnya setelah melihat tekanan yang dihadapinya. Aku dengar dari ayahku, ada beberapa tempat di sekitar pasar yang sering dipakai orang mencurigakan untuk transaksi motor bekas, katanya sambil memberikan informasi yang didapat dari Samsuri, ayahnya. Faris mendengarkan sambil mengangguk, lalu bertanya, kira-kira ada ciri-ciri motor itu, atau mungkin sesuatu yang bisa aku cari. Julianti menghela napas, mencoba tetap tenang. Ayah bilang pernah melihat motor dengan warna berbeda tapi kelihatan baru dicat. Tapi aku nggak yakin kalau itu motor kamu. Melihat ketegangan Faris, Julianti menambahkan, yang penting sekarang kamu jangan terburu-buru. Aku tahu kamu mau motormu kembali, tapi aku nggak mau kamu ambil risiko terlalu besar. Faris menjawab dengan nada meyakinkan, aku nggak akan nekat. Aku cuma mau memastikan setiap petunjuk nggak terlewat begitu saja. Julianti kemudian menyarankan agar Faris lebih sering berdiskusi dengan Rahmat. Pamannya jelas lebih tahu apa yang harus dilakukan. Kamu nggak perlu hadapi ini sendirian. Meskipun tetap cemas, Julianti mencoba mendukung Faris dengan memberi semangat dan memastikan ia tidak kehilangan fokus di tengah pencarian ini. Faris mengucapkan terima kasih, merasa sedikit lega karena ada yang selalu mendukungnya meskipun situasi semakin rumit. Julianti hanya bisa berdoa dalam hati agar semua ini segera selesai tanpa membawa lebih banyak bahaya bagi Faris atau keluarganya. Rahmat memutuskan untuk memantau langsung aktivitas malam di bengkel Herman setelah mendengar informasi yang diberikan oleh Rina dan mengonfirmasi beberapa laporan yang mereka temukan. Malam itu, ia berdiri di sudut gelap sebuah jalan kecil yang menghadap langsung ke bengkel, mengamati setiap pergerakan dengan seksama. Dari kejauhan,
Ia melihat sebuah truk